sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hati.
percaya di tempat ini seperti ada di dalam kerajaan surga. Turunlah sakinah glory di tempat ini Tuhan, membakar setiap kami yang hadir di tempat ini, sehingga kemuliaan Allah itu nyata di tengah-tengah kami, mengurapi kami semuanya, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Bekerjalah Roh Kudus, kami rindu lawatan Allah terjadi, sekali lagi terjadi di tempat ini. Lawatan Allah berkarya pagi hari ini, melawat setiap pribadi lepas pribadi. Bekerjalah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya dalam perjamuan suci yang asa. Saya percaya berkat-berkat perjanjian Tuhan akan nyata bagi kita semua. Amos 3 ayat yang ke-7. Ya, Amos 3 ayat 7, kita ada di tempat yang menjadi bagian yang tidak bisa diambil oleh orang lain, itulah di hadirat Tuhan. Ya, Amos 3 ayat yang ke-7, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya bisa berkata amin. Ya, Amos 3 ayat 7, mari sama-sama kita membaca ayat itu. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas sekali dan dimulai dengan kata sungguh. Benar adanya, tidak main-main. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya lebih dahulu kepada para hamba-Nya, para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengerti bahwa sebelum Tuhan bertindak untuk melakukan sesuatu, sebut saja hukuman, hajaran, saudara-saudara, dia lebih dulu menyatakan keputusannya kepada hamba Tuhan. Saudara-saudara, sebelum dia jungkir balikan Sodom dan Gomora, Tuhan bicara dulu kepada Abraham. Dan saudara-saudara, Amos berkata, sungguh ini sungguh. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Dia tidak akan bertindak dulu. Saudara-saudara, menghukum bangsanya, dalam konteks ini Israel, sebelum dia menyatakan keputusannya kepada hamba Tuhan. Saudara-saudara, dengan lain kata, Allah berkemurahan. Dia mengomong dulu sama pendeta. Dia mengomong dulu sama gembala Israel. Dia mengomong dulu pada nabinya, supaya sampaikan apa yang Tuhan mau kerjakan kalau mereka tidak segera berubah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pada saat itu umat Tuhan di zaman Yerobeam, di mana ayat ini datang, saudara-saudara, ayat-ayat di pasal-pasal berikutnya menyatakan Allah benci kepada ibadah Israel. Mengapa Allah benci kepada ibadah Israel? Bahkan memandangnya ibadah Israel itu jahat. Oh saudara-saudara, kita berdoa supaya ibadah GPDI Jajak disukai Tuhan. Amin. Tuhan senang dengan ibadah Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi kala itu saudara-saudara, dia jelas berkata, aku benci kepada ibadah Israel. Aku enggak mau dengar suara gambus mereka. Aku enggak mau dengar musik-musik mereka. Kenapa? Saudara-saudara, rupanya ibadah Israel tanpa pertobatan. Ibadah Israel, saudara-saudara, tidak berkenan sama Tuhan. Sebab pada saat mereka beribadah. Tapi juga mereka melakukan hal-hal yang jahat. Beribadah iya setiap jam ibadah.
tetapi melakukan apa yang tidak berkenan terus jalan. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata kepada umatnya lewat Nabi Amos. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dari sini kita belajar bahwa bahkan pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan firman mesti ngerti ini. Hamba-hamba Tuhan termasuk kami, gembala-gembala ini, untuk mempersiapkan firman Allah dengan benar, dengan tanggung jawab, dengan takut sama Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi peringatan buat semua hamba Tuhan untuk menyiapkan firman Tuhan dengan waktu yang sungguh, dengan hati yang sungguh, dengan hati yang peka apa yang Tuhan mau katakan. Saudara-saudara, ini dituntut dari hamba-hamba Tuhan untuk mempersiapkan firman Tuhan tidak asal-asalan. Ini dituntut kepada para hamba Tuhan untuk menyiapkan firman dengan segenap hati. Itulah sebabnya hamba Tuhan harus lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Sebab supaya sebelum dia kerjakan sesuatu kepada umat Israel, dalam hal ini menghukum Yerobeam, Tuhan akan bicara kepada hambanya dulu. Dimaksudkan supaya hamba Tuhan ini coba ingatkan Yerobeam, sampaikan firman peringatan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau membaca pasal 1 ayat 1, maka firman ini datang 2 tahun sebelum gempa bumi datang. Dengan lain kata, saudara-saudara, kalau Amos khotbah, dia akan khotbah tunggu 2 tahun lagi. Saudara-saudara, Allah akan bertindak. Jadi sebelum dia bertindak dalam hal ini, mengadakan gempa bumi yang besar, saudara-saudara, dan penghukuman-penghukuman lain. Seperti membuang Tirus, membuang saudara-saudara kerajaan-kerajaan yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan bicara lebih dulu. Jadi ini peringatan untuk semua hamba Tuhan, semuanya melayani firman untuk mempersiapkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh untuk bertanya, Tuhan, nyatakan isi hatimu, apa yang harus disampaikan kepada sidang-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, itulah sebabnya juga untuk semua anak Tuhan, jemaat GPD Jajak dan semuanya sedang mengikuti ibadah ini, saudara-saudara, ngerti firman ini, kita akan membuka hati. Saudara-saudara, tapi hukuman datang juga. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab umat Tuhan waktu mendengar peringatan firman Tuhan, mereka, saudara-saudara, justru melawan. Justru mereka berbantah-bantah. Justru mereka menentang. Saudara-saudara, dan itulah sebabnya mereka alami hukumannya Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat dan Tuhan ingatkan, tapi mereka menolak. Dan ada di pasal berikutnya, mereka merasa tentram karena tidak menurut firman yang disampaikan oleh Amos. Merasa tentram, tapi Alkitab katakan ini ketentraman yang palsu. Ketentraman yang palsu adalah ketentraman di mana kita melawan firman seolah-olah tidak melawan firman. Dan saudara-saudara, sekali lagi peringatan untuk gembala kepada hamba Tuhan. Sebab kalau hamba Tuhan tidak menyampaikan firman Allah, tolong jemaat bisa ngerti. Kenapa gembala harus sampaikan firman Tuhan? Kalau ada anak Tuhan dari luar kota pagi ini, ada tempat ini, dengar firman ini baik-baik supaya kita bisa menghargai gembala. Di mana saudara beribadah di kota sana, di desa sana. Saudara-saudara, sebab kalau imam tidak menyampaikan firman Tuhan, Hosea pasal 4 ayat 6, Tuhan bilang, aku akan melupakan anak-anakmu imam-imam. Jadi ada resiko yang besar. Satu sisi dia harus beritakan firman. Dan kalau tidak, anak-anak imam, anak-anak pendeta, anak-anak gembala, Tuhan lupakan.
Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kita mau mengerti bahwa kalau Tuhan ingatkan saya, ingatkan kita semua. Baiklah kita mau mendengarkannya dengan baik. Dan jemaat GPDI Jajak ada jemaat yang dengar-dengaran. Amin. Saudara-saudara mereka beribadah tapi tidak bertobat. Saudara-saudara itulah ibadah yang jahat. Itu ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga dia harus terang-terangan di pasal yang ke-7 ayat 12. Aku akan buang engkau ke Damsik. Aku akan buang kalian ke Babel. Dan Bapak Ibu Saudara, dan ini benar-benar terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, mendengar firman Tuhan yang keras memang tidak enak. Tapi kita mesti mengertinya. Saya mengerti apa arti khotbah keras waktu saya duduk di remaja, duduk di kursi ibadah remaja. Saya pulang dan bertanya kepada mama, "Ma, cerita apa sama Om Gideon?" Saya bilang begitu. "Apa? Oh, mama nggak ketemu Om Gideon. Khotbah keras dah." "Iya, Ma." Nggak enak sebenarnya. Tapi saudara-saudara, saya bisa mengerti bahwa ada kehendak Tuhan. Dan kalau saya berdiri sekarang menjadi hamba Tuhan, saya percaya karena makanan firman Allah yang keras. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara ngerti dari gembala dituntut pertanggungan jawab. Mau anaknya dilupakan atau menyampaikan firman yang dari Tuhan. Tapi jemaat jangan menolak. 2 Tawarik 36 ayat 15 dan 16 berkata, "Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya." Kalau ada firman Tuhan yang keras, sifatkan itu sebagai Tuhan masih sayang sama saya. Dia nggak langsung hukum kita, dia nggak langsung tegur kita dengan pukulan keras. Ingat ini firman. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Kalau suruh milih khotbah, saya akan khotbah yang memanjakan telinga. Yang jemaat senang, yang jemaat jadi lebih sayang sama gembala daripada khotbah keras. Tapi saya mesti dengar, hamba-hamba Tuhan saya percaya di mana-mana tempat mesti dengar firman. Waktunya keras, ya haruslah sampaikan walaupun itu berat. Tapi kalau memang lembut, ya lembut. Saudara-saudara, dan kita mengerti sekarang, kalau sampai firman Tuhan datang keras, itu berarti dia sayang. Dia kepengin kita terus hidup dalam berkat dan kemurahannya Tuhan terus. Amin. 2 tahun sebelum Tuhan bertindak, saudara-saudara, dia sudah kasih firman peringatan. Dan itulah yang kita belajar dari perjanjian baru, yang beberapa waktu lalu saya janjikan akan kita sambung dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 10 sampai 11. Mari kita melihat Kisah Para Rasul 27 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara-saudara, ini firman yang datang kepada Paulus untuk disampaikan. Saudara-saudara, dengan lain kata, Tuhan sedang mengingatkan. Ada kerugian besar loh. Ada penderitaan, ada kesukaran. Kalau kita jalan terus. Dengan lain kata Tuhan mau bilang, stop, jangan jalan. Stop, berhenti.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, maunya Tuhan mereka mendengar. Dan saya percaya ini bukan sekedar perkataan Paulus. Sebab di pasal yang sama ayat 23, malaikat Tuhan datang dan bicara. Jangan tinggalkan kapal, tidak ada satu pun di antara kalian yang mati. Jadi ayat 10 ini murni firman Allah. Dan kalau mereka dengar-dengaran dan percaya kepada Paulus, saudara-saudara, mereka tidak akan alami kerugian, mereka tidak alami penderitaan, mereka tidak mengalami yorolodon, angin timur yang dahsyat, yang membuat mereka seperti dijadikan musuhnya Tuhan, seperti orang fasik yang harus dihukum. Saudara-saudara, Tuhan lagi cegah, jangan lewat Paulus. Saudara-saudara, ini firman memang berat, gak enak. Sebab firman itu berkata, kamu akan rugi besar loh, kamu akan jatuh loh, kamu akan hancur loh, kapalmu akan karam loh, kamu akan habis loh. Dan memang saudara-saudara, nanti mereka habis. Tapi kalau kalian stop, dengar firman Allah, stop, gak akan terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi kita kan tahu bersama, tidak berapa jauh, tidak berapa lama lagi waktu mereka tabrak perintah peringatan Tuhan. Yorolodon itu angin timur yang besar, saudara-saudara, hajar mereka. Dari sini kita belajar yang pertama, mereka ini percaya Tuhan, tetapi tidak mempercayakan diri kepadanya. Mereka percaya kalimat atau frase lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda. Berarti mereka percaya. Seperti orang-orang Israel percaya Allah sebenarnya. Tetapi tidak mau mempercayakan dirinya kepada Allah. Buktinya apa? Melawan firman. Melawan peringatan firman. Saya mau bilang mereka ini pilih-pilih pengkhotbah. Oh, harus pilih-pilih pengkhotbah. Harus selektif. Tapi dalam hal ini saudara-saudara, kita maunya pengkhotbah yang kita suka. Nah itulah sebabnya 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 1 berkata, yang belum dewasa. Orang Kristen yang pilih-pilih pengkhotbah, saudara-saudara, adalah orang-orang Kristen yang masih duniawi dan belum dewasa. Bukan berarti kita anti tamu loh ya. Bukan berarti kita anti pengkhotbah. Untuk Natal kita sudah sediakan akhir bulan ini ada hamba Tuhan tamu. Tapi saudara-saudara, kalau kita seperti Julius ini, perwira pasukan kekaisaran Romawi, saudara-saudara yang lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada firman Allah, saya pikir dipilih-pilih. Dipilih-pilih, mungkin bisa jadi Rasul Paulus ini memang kalau khotbah tidak menunjukkan kalau dia ini orang yang pandai. Padahal dia pandai sekali. Cuma kalau ngomong saudara-saudara mungkin gak kelihatan pinter. Gak nyambung bagi mereka. Nah saudara-saudara, ayat itu berkata sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Jadi pikir, apa ini ngomong Paulus, gak enak. Jadi gak mau dengar. Bisa jadi karena memang Paulus ini saudara-saudara sekalipun dipinter loh, dia anggota Sanhedrin, tidak fasih bicara. Ya, mereka rupanya lebih senang kalau yang khotbah, yang menyampaikan firman model Apolos. Oh, saudara-saudara energik, on fire, lari sana, lari sini. Oh, itu yang seneng. Jadi waktu Paulus berkata ada kerugian besar, ada sukar terjadi. Kalau kita terus jalan, mereka pikir, alas,
ngomong pelekak-pelekuk. Saudara, nggak fasih bicara. Saudara, tidak fasih bicara. Kalau dia dilantik jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Otoritasnya ada, firman-Nya ada. Saudara-saudara, kenapa ya Paulus nggak didengar? Ya, khotbahnya monoton, datar begitu saudara-saudara. Diulang-ulang-ulang. Tadi ayatnya 2 Korintus 11 ayat 6, jika aku kurang paham dalam hal berkata-kata. Terjemahan lain berkata, memang aku nggak fasih bicara. Tapi Tuhan kasih firman sama dia loh. Mungkin juga membuat Julius kurang tertarik dengan firman yang disampaikan oleh Paulus. Sekalipun ini firman peringatan loh. Mesti hati-hati. Sebab penyampaiannya monoton, saudara-saudara. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang itu, ia sudah mati. Ada yang ngantuk pagi ini? Haleluya. Oh enggak ada. Tapi kira dijawab haleluya. Saudara-saudara, monoton kalau khotbah. Sampai Eutychus sekali duduknya di jendela, telinga kanan dengan firman, telinga kiri dengar sana, pikiran sana ke kanan dengar firman, pikiran sini lihat, aduh tadi kompor wis dipateni belum ya, aduh lali, ndang cepet khotbah ndang mandek lah, jeblok sudah monoton. Tapi bukan berarti firman itu enggak berlaku, tetap jalan menggenapi apa yang Allah mau. Tapi mereka pikir jalan naik jalan. Saudara-saudara, jangan pilih-pilih gaya pengkhotbah. Jangan. Saya mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan yang sangat bisa dipercaya. Di mana gerejanya suka undang hamba Tuhan tamu. Sering ini satu orang ini khotbah terus. Tapi satu kali waktu. Oh, kalau khotbah on fire, jemaat diberkati, angkat tangan, bahasa roh. Tapi satu kali waktu ketahuan. Rupanya saudara-saudara sambil tunggu kereta api menjemput dan kembali ke kotanya. Ini pegawai kantor yang di kantor stasiun kereta api ini jemaat. Yang tadi juga dengar dia khotbah. Lagi rokokan saudara-saudara. Dari situ tidak pernah. Kita butuh pengkhotbah yang energi. Kita butuh pengkhotbah yang mengasah diri untuk meningkatkan kualitas dalam berkhotbah. Supaya jemaat tertarik dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu. Kita butuh urapan dan pesan dari Tuhan. Paulus ini memang khotbahnya monoton. Paulus ini memang khotbahnya saudara-saudara enggak fasih bicara. Tapi dia hamba Tuhan yang benar. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Galatia 2 ayat 11. Dibandingkan dengan Petrus sekali khotbah. Berapa ribu diselamatkan? 3.000. Tapi satu kali saudara-saudara. Waktu dia kumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kuyun mau senang. Sepertinya Petrus ini baik sekali mau terima orang yang tidak bersunat. Tapi begitu ada rombongan yang bersunat, Petrus langsung pergi ke meja lain. Paulus berkata, salah. Hamba Tuhan senior. Khotbahnya bagus, hebat sekali. Orang bertobat lewat pelayanannya, tapi munafik. Tuhan ngomong firman itu munafik. Tadi tenang bersama orang bersunat. Tapi waktu tidak bersunat. Waktu orang yang bersunat datang langsung buyar. Ini hamba Tuhan apa? Kata Paulus. Jadi saudara-saudara. Saya bisa mengerti kenapa Julius lebih percaya kepada juru budi daripada kepada Paulus. Mungkin karena pengkhotbah begini. Demikian juga dengan Yerobeam saudara-saudara. Dengan Yerobeam yang diperingati firman Tuhan oleh Amos.
Dia masih lihat, Amos, apa ini? Lalu saudara-saudara, nabi-nabi itu suka khotbahnya luar biasa. Sampai Amasya ini ngomong begini, Amos, kalau mau khotbah, jangan di sini. Khotbah di Yehuda. Cari makan, lalu bernubuat. Hamba Tuhan sampaikan firman kebenaran, mereka tuduh cari makan. Ini jahat sekali, saudara-saudara. Ya memang saya bisa mengerti siapa Amos. Amos ini bukan nabi loh, saudara-saudara. Bukan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca mulai pasal pertama, dia peternak domba. Dia pemungut buah arah hutan. Kenapa ya nggak pakai nabi? Ya sebab nabinya kayak Amasya yang cuma nyeneng Yerobeam, nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa, terus nggak apa-apa, cuma kecil. Tapi kalau Amos sampaikan firman, saudara-saudara, berarti waktu itu hamba-hamba Tuhan model Amasya. Itulah sebabnya Tuhan lupakan anak-anak Amasya. Saya tidak mau Tuhan lupakan anak mantu cucu saya. Saya juga tidak mau jemaat tidak diberkati Tuhan. Ada saatnya firman Tuhan keras siapapun sampaikan. Dengar-dengaran, turuti. Sebab firman peringatan itu justru mengasihi kita. Jangan sampai kena yorolodon. Jangan sampai kena angin timur yang besar itu. Jangan sampai ada kerugian besar. Jangan sampai hancur, berantakan. Jangan sampai berkeping-keping kapal itu. Jangan sampai habis-habisan. Bisa berkata amin? Nah itu yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya mengingat lagi sebab kita sudah tahu ya. Yang kedua adalah pilih-pilih khotbah. Percaya Tuhan. Tapi enggak mempercayakan diri sepenuh kepada buktinya apa? Tolak firman. Apalagi firman berkata rugi loh. Gak iso jalan loh. Memang gak bisa jalan sementara. Sampai firman Allah datang lagi dan berkata jalan sekarang. Pasti aku beserta, pasti selesai. Tapi kali itu dengar firman yang gak enak bagi telinga. Sudah, dia gak mau. Nah itu yang kita lihat di zaman Yeremia 8 ayat 11 Alkitab. Kita berkata mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan katanya. Damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Sehingga jemaat waktu itu merasa enggak bersalah. Merasa tenang. Ini khotbah sudah saya siapkan beberapa waktu lalu. Saudara-saudara. Lalu ngomong enggak apa-apa. Jemaat sedang diajar yang salah, tumbuh kembangkan sifat yang salah, melakukan apa yang gak berkenan menjadi biasa. Biasa, yaitu dunia. Mulai dari pelacur, kata itu kemudian diganti. Kupu-kupu malam. Wanita pekerja seks. Lalu dilembut lagi. Sama. Gak apa-apa, tenang aja. Jemaat dibikin tenang sama nabi-nabi palsu ini. Saudara-saudara tenang, gak apa-apa. Itu Tuhan marah. Gak apa-apa-apanya, serius ini. Saya tidak tahu kenapa Amasya dan hamba-hamba Tuhan lain waktu itu kok takut. Jadi saudara-saudara mereka lebih cenderung senang sama khotbah-khotbah yang kelitik-kelitik telinga. 1 Raja-Raja 22 ayat 13, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Jadi saudara-saudara, Yosafat bertanya, enggak ada nabi lagi? Oh ada, tapi aku enggak seneng sama dia. Khotbahnya itu loh, aduh enggak enak benar. Padahal Tuhan mau selamatkan Yerobeam. Itulah sebabnya utus lalu dengan ancaman. Kamu boleh khotbah, tapi khotbah yang baik. Ya,
Ojo sampai nyinggung perasaan raja lo ya. Nggak tak kasih PK lo. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, tapi sebagai hamba Tuhan disampaikan firman dengan benar. Saudara-saudara, saya percaya kalau peringatan itu didengar oleh Yerobeam, maka Yerobeam akan selamat. Kalau peringatan itu didengarkan oleh Julius, saudara-saudara, perwira pasukan Kaisar Romawi, saya percaya tidak akan terjadi kerugian. Saya percaya Tuhan gak mau ngancam kita atau menghancurkan kita. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di sana. Stop, ojo, wis mantep. Cuma gara-gara gaya khotbah, cuma gara-gara saudara-saudara isi khotbah gak seperti selera mereka. Mereka menentang. Dan saya berkata, ini percaya Allah, tapi gak mempercayakan diri sama Allah. Banyak orang berkata, aku percaya Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga mempercayakan diri sama Tuhan dengan menurut apa yang Tuhan katakan? Dan ini PR untuk jemaat yang beranjak dewasa. Mari kita bertanya, saya percaya Tuhan, tapi apakah saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dengan menuruti firman-Nya? Atau waktu kita berbantah-bantah dan berkata, nggak cocok. Saudara dan saya percaya, tapi nggak mempercayakan diri sama firman. Ini jadi aneh. Ayub 21 ayat 14 berkata, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Dan ini sanggahan dari Ayub tentang orang-orang fasik. Orang-orang fasik berkata, Allah aku percaya, tapi menjauhlah daripadaku, menjauh. Sebab aku terus terang gak suka dengan jalan-jalan. Jalanmu sempit, gak boleh ini, gak boleh itu. Jalanmu sepertinya membuat aku rugi, membuat aku gak iso maju, gak iso aku bebas. Ini fasik. Ya itulah sebabnya saya berkata, Yorolodon itu angin timur untuk Firaun yang fasik. Nah kalau ini terjadi di kapal di mana Julius itu ada bersama para tahanan dan rombongan yang lain, mereka dipodokno sama Tuhan seperti musuh dan seperti orang fasik. Apakah orang fasik itu? Kamus KBBI online berkata, orang fasik tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Buruk kelakuan, jahat, berdosa besar. Tapi yang kedua berarti orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa. Jadi saudara-saudara, di manakah kita dapatkan orang fasik? Jujur saya mau berkata, di mimbar. Bisa saja seorang gembala, bisa saja seorang pelayan-pelayan Tuhan, bisa saja jemaat. Di tempat-tempat ibadah. Mereka yang menyebut, aku percaya Allah sekaligus menolak perintah. Aku enggak suka dengan jalan-Mu Tuhan. Aku enggak mau berhenti di sini. Kata Julius, aku mau jalan terus seperti Surumudi. Nakoda yang berkata, enggak apa-apa, aman, jalan aman. Aman apa nih? Coba Kisah Para Rasul 27 ayat 14 kita baca. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal itu terombang-ambing. Ayat 20, mereka tidak melihat matahari, tidak tahu arah mau kemana ini, mereka sesat. Tidak ada bintang dalam kegelapan.
kapal dihajar oleh gelombang. Gandum dibuang, semua dibuang. Habis-habisan. Coba. Kalau nurut pendeta sing pelegak-peleguk, maaf ya Paulus. Sing ngomong gak fasih itu. Yang khotbahnya monoton wes. Coba nurut. Ya memang di waktunya khotbah keras. Ada saat dia berkata, bersukacitalah. Ada saatnya dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tapi ada saat di mana gembala mesti dengar dan mesti sampaikan. Sebab kalau tidak, gembala bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi di kemudian. Saudara-saudara, dan benar, angin ribut, Eurolodon, hajar kapal mereka. Saya mau berkata begini, saudara-saudara. Peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita tidak selalu berarti Tuhan sedang marah kepada kita. Tidak selalu loh ya. Atau sedang menguji kita kayak Abraham minta anaknya dipersembahkan, Ishak itu. Tidak selalu loh ya. Tidak selalu sedang mengizinkan pencobaan bagi kita seperti dia izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tidak selalu. Tolong dengar baik-baik. Tidak selalu. Tetapi memang karena kita yang tabrak peringatan dan ketetapannya. Kita yang sengaja. Jadi stop untuk berkata Tuhan sedang menguji saya. Oh, pasti aku akan melihat kemuliaannya setelah pencobaan lewat. Tunggu dulu. Bisa jadi karena kita sengaja tabrak peringatan. Seperti Yerobeam sudah dengar khotbah. Dengan segala resikonya ke depan. Seperti Julius sudah diperingatkan, stop Julius, stop, jangan. Ada kerugian besar. Jadi mari kita mencermati kebenaran ini. Kalau sampai Eurolodon datang. Kalau sampai penderitaan kita alami. Kalau sampai penindasan kita alami. Kalau sampai kesukaran saya dan kita alami. Itu karena kita tabrak peringatan dan ketetapan. Bukan karena dia marah. Bukan. Sebelum Eurolodon terjadi, Tuhan sudah ingatkan, ojo jalan. Jadi bukan karena mereka nggak menurut firman, lalu Tuhan marah, lalu Tuhan kirim Eurolodon. Salah besar, salah. Bukan karena mereka nggak menurut firman semata-mata, saudara-saudara, lalu Tuhan marah hukum. Bukan. Tapi memang ini akibat yang harus terjadi. Beberapa waktu lalu Tuhan sudah bilang, ada Eurolodon. Ada kerugian besar. Mesti omong di sini. Dan kalau ini benar-benar terjadi, bukan karena Tuhan marah. Saya tidak mau kita salah. Kambing hitamkan Tuhan terus. Salahkan Tuhan terus. Oh, Tuhan marah. Bukan. Ini sudah kita dengar, kata Paulus. Dulu loh sebelum berangkat. Tuhan ngomong lewat aku. Ojo jalan terus. Sudah bisa mengerti ini? Bukan karena dia marah. Tapi ya karena kita nabrak peringatannya. Jangan jalan. Jangan terus jalan. Mandek. Sebab kalau nggak mandek di sini, ada angin timur laut. Ada kerugian besar loh. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sesuai firman ini. Itulah sebabnya kenapa kita ibadah. Kenapa Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan dan
ketua-ketua wadah, anjurkan baca Alkitab. Sebab semua ada di sini. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah berkata, Allah marah sama saya. Tidak akan pernah berkata. Sebab kita sudah mengerti semua yang firman Tuhan katakan. Kalau kita melanggar, kalau kita melangkai firman, kalau kita tidak nurut firman, berarti sesuatu pasti terjadi. Kita sudah ngerti. Bukan marah dia. Dia sudah kasih tahu, nurut firman, diberkati, tidak nurut firman. Kamu akan meraba-raba dalam gelap, matamu akan sakit seperti kena cuka dan lain sebagainya. Itu kalau terjadi bukan karena marah. Ya karena kita memang sudah dikasih tahu, nabrak. Sudah bisa mengerti bahasa ini? Jangan sudah kita berkata Tuhan marah lagi. Jangan menghibur diri, ini ujian Tuhan. Enggak selalu. Ini cobaan yang Tuhan izin, enggak. Coba periksa. Firman apa yang pernah kita dengar di mimbar ini. Oleh hamba-hamba Tuhan. Coba ingat. Semua sudah jelas. Dan saya percaya, saudara-saudara, Tuhan akan mengangkat jemaat GBD Jajak dan semua kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Semua berkata amin, saudara-saudara. Tetapi kita suka berbantah dengan firman Tuhan. Sebut saja tentang buah sulung. Sebut saja tentang milik Tuhan. Kita selalu berkata, itu zaman Taurat. Siapa bilang? Itu zaman sebelum Taurat. Justru menjadikan kepala dan bukan ekor, itu Taurat. Tapi kita suka pegang ayat yang nyoneng kita, yang menguntungkan kita, yang membuat kita happy. Saudara-saudara, ini ayat bagus. Tuhan akan mengangkat saya jadi kepala, bukan ekor. Tapi perintah-perintah yang lain, pinggir. Kita nggak fair sama Tuhan. Kita mau menang sendiri. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, tidak selalu dia marah. Bahkan saya berkata, nggak marah. Karena semua sudah tertulis apa yang kita kerjakan berakibat begini. Jadi kalau kita sedang mengalami sesuatu, jangan sebut Tuhan marah. Ya karena kita sendiri yang tabrak. Mazmur 119 ayat 67. Saya baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ini ayat firman Tuhan masih kuat di ingatan saya. Disampaikan oleh pengurus kaum muda gereja kami waktu remaja di kota Tegal. Masih ingat. Saudara-saudara, lebih dari 38, hampir 40 tahun lalu. Saya masih ingat. Poseng khotbah ayat ini. Saudara-saudara, sebelum tertindas, aku menyimpang, aku sesat, terjemahan bahasa lain. Aku sesat. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Tersesat dari mana? Ya dari peringatannya Tuhan. Ini jujur sekali. Kenapa aku tertindas? Ya sebelum aku tertindas, aku nyimpang. Aku sesat dari jalan Tuhan. Aku nabrak. Aku gak pedulikan firman. Ayat 71-nya berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapanmu. Dia mau bilang kalau enggak Tuhan tindas aku. Julius pun akan berkata, kemudian Julius jadi anak Tuhan yang baik, saudara-saudara. Kalau Tuhan enggak tindas aku, enggak bikin aku rugi besar dan enggak punya apa-apa. Karena kapal itu dikejar oleh Eurolodon. Aku malah binasa.
Aku bisa mati di luar Tuhan. Tapi tertindas, alami kesukaran, rugi besar secara jasmani, secara keuangan, usaha. Itu baik supaya aku kembali kepada ketetapan. Menyimpang itu sesat. Biar jemaat GBDI Jajak seperti judul khotbah pagi ini, dulu saya sesat, tapi sekarang aku mau nurut firman-Nya Tuhan. Amin. Jadi sudah, karena kita sendiri yang nabrak. Kalau sampai hari ini tidak ada apa-apa, saya cuma bilang sesuai firman. Belum. Saya bukan mendoakan atau berharap yang jelek, bukan. Tapi itu firman-Nya Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ayo kembali. Seperti pemazmur, sebelum aku tertindas, aku sesat. Aku menyimpang. 1 Petrus 2 ayat 25 berkata, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Yang sesat itu bukan pengajar sesat, guru-guru palsu yang mengajar tidak murni firman Allah yang benar. Bahkan domba, saya, Bapak Ibu Saudara, jemaat bisa seperti domba yang sesat. Kapankah itu terjadi? Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya berkata, aku percaya Tuhan Yesus Juru Selamat mati di kayu salib. Sekaligus kita tidak menyerahkan hidup atau mempercayakan sepenuh kepadanya dengan menurut peringatannya. Waktu kita berkata percaya tapi kita tidak menurutinya, peringatannya, kita domba tapi sesat di mata Tuhan. Jangan teruskan. Ada kerugian besar. Seperti Amos 1 ayat 1. 2 tahun sebelum gempa bumi terjadi, Tuhan sudah ngomong. Yang nanti kalau 2 tahun terjadi gempa bumi, bukan berarti Allah marah Bapak Ibu Saudara. Bukan, Tuhan wis ngomong. Jadi apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan? Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan adalah Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bisa berkata amin? Bertobat itu berbalik arah. 360 derajat, betul? Hah? 300. Yo, balik lagi. Berapa? Ya, 180 derajat. Dari arah menuju binasa, kembali ke jalan Tuhan. Dari domba yang sesat, cuma aneh ya, sesat tapi masih ada di gereja, itu domba memang. Alkitab ngomong seperti domba. Bok marah sama saya, berani marah sama Tuhan? Silakan. Saya cuma nyampe no firman. Tapi beralih kembali ke jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang belum pernah lakukan apa-apa untuk Tuhan, untuk pekerjaannya dulu. Kita cuma mohon perhatiannya Tuhan, mohon belas kasihnya Tuhan terus. Sing dipikir terus. Saat ini bertobat. Jangan terus begitu. Berubah. Saya ingin hidup seperti Tuhan mau. Seperti firman Tuhan katakan. Nah, itu yang Tuhan mau. Saya tidak mengerti perasaan Paulus waktu dia ngomong firman Tuhan, ojo jalan. Ada bahaya. Sudah bisa bayangkan orang tua hati kita ngomong sama anak, ojo jalan. Ojo ke sana, ojo. Seperti dianggap angin lalu. Sakit enggak ya? Tuh anak enggak ngerti ini. Saya percaya Paulus ya sakit. Cuma
namanya hamba Tuhan, ya sudah, terserah. Dan nanti terjadi sungguhan. Jadi Tuhan tidak marah lo ya. Jangan lagi-lagi nakut-nakuti anak. Tuhan bisa marah lo, jangan. Tuhan gak marah. Tuhan itu baik, panjang sabar, penuh kemurahan dan lain sebagainya. Dan kalau terjadi sesuatu yang seperti ini peristiwa buruk, sebenarnya kita yang nabrak. Itulah sebabnya saya mengajak kita bertobat. Sebelum tertindas, aku sesat. Aku menyimpang. Tetapi tertindas itu baik supaya aku kembali kepada firman Tuhan. Dan saya percaya jemaat GBD Jajak bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, menjadi penurut-penurut firman-Nya Tuhan. Amin. Tundukkan kepala. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di hadirat-Nya, sama-sama berdiri. Biar ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Saya khotbah yang menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara. Maunya saya khotbah tidak menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Maunya saya khotbah yang populer saja. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini juga kepinginnya khotbah yang bikin saudara senang. Saudara merasa on fire, saudara menyembah Tuhan setelah dengar firman. Semua maunya begitu. Tapi ada saat di mana Bapak Ibu Saudara, bahkan saya mesti dengar firman peringatan.
Karena sesungguhnya Dia mengasihi kita supaya kita tidak mengalaminya yang buruk. Mari tinggalkan jalan-jalan yang lama. Mari kita bertobat supaya berkat dan kemurahan Tuhan nyata, bahkan lebih dari semua, supaya kita tidak binasa, supaya kita masuk kerajaan surga. Jangan jadi domba yang sesat lagi. Tanpa slide datang sama Tuhan. Ku datang pada salib itu. Haleluya, haleluya. Ku datang pada salib itu. Haleluya, haleluya. Ku ingat Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, tolong kami Tuhan. biar ku jatuh pada salibnya. Haleluya. Serahku dapat Siapa yang mau beri telinga dan perhatian kepada peringatannya? Sudah nyanyi dengan angkat tangan sambil tutup mata. Pada salib. Pelayan-pelayan berjamaah suci dengan rendah hati majulah ke depan. Ingat cintanya Tuhan. Biar ku jatuh pada salib. Oh Tuhan tolong, ku datang pada salib itu. Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Amin. Haleluya. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Biar ku jatuh pada Kasih Tuhan. Syukur Tuhan pagi hari ini Terima kami kasih, boleh kembali Tuhan. bersama-sama beribadah dan berbakti, terlebih kami boleh mendengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus dan firman-Mu Terima mau kasih, bekerja di Tuhan. dalam setiap hati kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami Ya. boleh dikuatkan iman kami, dan kami boleh melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami diberkati dan kami boleh ingat kasih-Mu yang besar. Ya. Di mana pagi hari ini sebentar kami akan menikmati tubuh darah Tuhan. Biarlah tubuh darah Tuhan yang akan menjadi berkat, menjadi kekuatan iman kami bertambah di dalam Engkau. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihibur, Amin. yang sakit boleh disembuhkan ya Tuhan. Beri iman kepada kami semua. Melalui tubuh darah Tuhan, kami Ya. semua dikuatkan dan dihiburkan.
dan kami boleh disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Terima Tuhan. kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Lewat firman-Mu boleh kami sidang jemaat Tuhan. Bertumbuh di dalam iman yang sungguh-sungguh. Dan melakukan firman-Mu di dalam pertobatan kami. Di dalam kami mengiring Engkau dan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang hidup. Akan menghidupkan iman kami bertambah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Sebentar kami akan makan tubuh minum darah Tuhan. Kami akan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, mari angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Yesus mati di salib untuk pengampunan dosa. Dia mau kita hidup di dalamnya. Dengarkan firman-Nya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuhnya dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat korban Yesus di kayu salib. Olehnya kami dapat penebusan dan keselamatan hidup yang kekal di surga. Makan minum tubuh dan darah-Mu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit jamah sembuh dalam nama Yesus, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, sesuatu terjadi. Berkat dan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti untuk setiap kami umat tebusan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata,